Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya? Iya, Pak. Ya. Baik, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Agus Salim Soib Hadir, Pak. hadir ya? Iya, Pak. Setian Hadir, Pak. hadir. Wafur Hadir, Pak. hadir semua. Iya, Pak. Hadir semua, Pak. Ya, bagus kalau gitu, rajin-rajin. Nah, sebelum Bapak mulai materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari untuk hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Siapa ketua kelasnya? Bagus, Pak. Saya, Pak. Bagus. Iya, Silakan Pak. pimpin doa dulu. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, ini kok Pak perhatikan ada sampah ini di bawah meja ini. Iya, Pak, tugas membersih kelas nggak mau bersih-bersih, Pak. Ya, kalau kita belajar ada sampah gini kan gak enak. Dibersihkan dulu. Baik, Pak. Nah, kalau gitu kan bagus. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak hari ini akan membagi kelompok. Setelah itu kita adakan game. Gamenya itu berupa TTS. Baik, Pak. Ya, nanti kita bagi kelompok. Nah, mungkin teman-teman masih ingat untuk materi kita kemarin kita udah tentang apa? Lupa, Pak. Apa ya? Iya, Pak. Kemarin kita membahas tentang inflasi. Ada yang ingat apa itu inflasi? Belum diberi, Pak. Nah, ya, inflasi itu ialah di mana suatu keadaan harga barang mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang serta terus-menerus sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara arus uang dan barang tersebut. Nah, itu inflasi ya. Ingat kan ya kemarin ya? Iya, Pak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Nah, ya, inflasi itu bisa diatasi dengan ini, dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter saja. Untuk kebijakan fiskalnya ahad depan. Iya, Pak. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter ialah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan nilai mata uang yang dapat dilihat melalui inflasi dan kurs untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah pengertian dari kebijakan moneter. Nah, kan Bapak tadi bilang inflasi itu bisa kita atasi dengan kebijakan moneter ini. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis kebijakan moneter. Apa yang pertama? Yang pertama ada moneter ekspansif dan yang kedua moneter kontraktif. Yang dimana moneter ekspansif ini untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat. Jadi fungsinya moneter ekspansif ini untuk meningkatkan uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk yang fungsi moneter kontraktif itu untuk menurunkan uang yang beredar di masyarakat. Jadi dua kebijakan ini
saling menyeimbangi gitu. Paham ya? Paham Pak? Mungkin dari ini ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa saja sih instrumen dari kebijakan moneter itu? Nah, di sini ada 4. Yang pertama, kebijakan yang pertama itu untuk menjual dan membeli surat berharga negara atau SBN. Itu kebijakan yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan tingkat diskonto suatu bunga. Yang ketiga, untuk mengatur cadangan wajib minimum atau CWM. Itu. Yang keempat, untuk mengatur kredit. Nah, ini dari 4 ini itu kebijakan dari moneter. Instrumen dari kebijakan moneter itu ada 4. Nah, selanjutnya ada strategi dari kebijakan moneter. Apa saja? Di sini disebutkan ada 4 juga. Yang pertama, penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Yang kedua, penargetan besaran moneter. Yang ketiga, penargetan inflasi. Yang keempat, strategi kebijakan moneter tanpa jangka yang tegas. Nah, itu strategi dari kebijakan moneter. Nah, mungkin dari materi ini ada yang teman-teman tanyakan? Sudah ya? Dipahami ya? Nah, sekarang kan Bapak tadi bilang kalau kita akan membagi kelompok, ya, dan kita akan membuat game, itu game yang dimana gamenya itu berupa TTS. Jadi kalian itu mengisi kelompok. Ya, Pak. Kita bagi berapa kelompok? 3 ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Ada di situ? Ada Pak. Ini Pak saya tadi bawa. Ya. Bapak buat terlebih dahulu ya untuk TTS-nya. Nanti Bapak kasih pertanyaan. Kalian itu setiap kelompok berebut untuk menjawab pertanyaan itu. Paham ya? Baik, ini TTS-nya. Nanti Bapak kasih pertanyaan, kalian rebutan per kelompok itu. Ya, Baik Pak. bisa dimulai kan? Bisa Pak. Siap-siap ya per kelompok. Bapak bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan kebijakan baik. Kelompok 3 ya? Ya Pak, 3. Maka disebut kebijakan moneter. Baik, betul. Kita diaplos untuk ya. 1, 2, 3. Kelompok 3 mendapat 1 poin. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Tujuan dari adanya kebijakan moneter untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor.
Nih, tekan nomor 2. Ada sektor ekonomi. Bagus. Lihat dulu untuk nomor 2. 1 poin nomor 2. Pertanyaan yang ketiga, kebijakan yang bertujuan untuk mencapai target pada berbagai sektor ekonomi disebut dengan kebijakan Diskon tuh Pak. oh iya, silakan tulis. Tanya saya buahnya masih ada. Kelompok pertama ini. Iya Pak. Jauh kelompok pertama ini. Kebijakan diskonto. Bagus, lihat dulu itu. Poinnya sama, 1 sama. Ya, pertanyaan yang keempat. Penentuan cadangan kas atau kas rasio dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki bank. Cerdas sekali. Bank umum. Nah, bagus. Lanjut. Berapa tadi 3 ya? Iya Pak. 3 poin. Di sini sisa 3 pertanyaan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan juga menetapkan kebijakan. Saya Pak. Kelompok 1, silakan. 5. Ya, itu. Sudah Pak. Oh ya, bagus. Disebut kebijakan fiskal. Ya, lihat dulu kelompok 1. Yuk, pertanyaan yang kedua, yang ke-6, sisa 2 pertanyaan. Fungsi yang meliputi sarana distribusi, kemakmuran, mengurangi kesenjangan serta menunjukkan keadaan ekonomi dan pembangunan merupakan fungsi. Yuk. Berapa? 2. Silakan. Kok sama ini responnya? Disebut kebijakan distribusi, fungsi distribusi. Bagus, 13 untuk kelompok 2. Pertanyaan rebutan. Ini seri semua kan? Iya Pak. Ya. Nah, pertanyaan rebutan. Ini yang menentukan pemenangnya. Wah. Yuk, dengarkan baik-baik. Salah satu instrumen atau alat yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal adalah Saya Pak. kelompok 1. Sekali tadi dia jawab belakangan itu awal padahal itu datang boleh bos. Sudah Pak. Sudah baca ya? Iya Pak. Bagus. Nah, jadi pemenangnya adalah kelompok 1, kelompok 2 dan 3 tidak apa-apa meskipun tidak menang. Dia plus dulu untuk kelompok 1. Jadi untuk materi kita untuk hari ini kebijakan moneter sudah paham semua kan ya? Sudah Pak. Nah, kalau itu nanti kan waktu kita juga hampir habis juga ini di rumah, jangan lupa dipelajari lagi untuk materi kita yang hari ini agar tidak lupa. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Ya. Nah,
selama pembelajaran hari ini Bapak ambil kesimpulan dulu untuk materi hari ini, yang dimana kebijakan moneter itu merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur perekonomian suatu negara. Dan kebijakan moneter itu berfokus pada pengaturan jumlah uang dan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tuh. Baik, sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa kafaratul majlis. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Bapak dari segi perkataan atau perbuatan, Bapak mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.